warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Subran Nurfi, NIM 404012101, jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas UIN Alauddin Makassar, kelas 1 AP3. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai internet sebagai sumber informasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa internet adalah suatu media yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi. Dan pengguna internet juga tidak hanya diakses oleh orang dewasa saja, tapi juga diakses oleh para anak-anak, remaja, orang tua, dan siapa saja. Di sini kita akan mempelajari tentang apa sih pengertian dari internet itu sendiri. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, biasa disebut dengan TCP atau IP. Yang kedua, kita akan mempelajari apa sejarah dari internet itu sendiri. Di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Advanced Research Project Agency atau disingkat dengan APRA, merintis suatu sistem jaringan yang bernama ARPANET. ARPANET ini merupakan asal mulainya terbentuknya teknologi internet. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai digunakan oleh kalangan terbatas, yang mana fungsinya untuk menghubungkan berbagai universitas atau kampus yang terbaik di Amerika itu sendiri. Protokol standar dari TCP atau IP mulai dipublikasikan di tahun 1982. National Scan Foundation Network atau disingkat dengan NSPNet berdiri dan dikembangkan pada tahun 1986, di mana NSPNet inilah yang menggantikan tugas dari ARPANET sebagai suatu wadah riset di Amerika. Beberapa jaringan di berbagai negara mulai berkembang melalui NSPNet tersebut, di mana internet juga memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi dari internet adalah memudahkan untuk mengakses informasi. Sekarang kita bisa merasakan bersama bahwa dengan adanya internet, kita dapat mengakses informasi dengan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Di mana juga kita dapat mengakses informasi dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, kita dapat mengakses informasi dengan adanya internet. Fungsi internet yang kedua adalah memudahkan dalam berkomunikasi. Jika dulu sebelum adanya internet, jika kita ingin berkomunikasi dengan keluarga, teman kita yang ada di luar kota maupun di luar negara, kita harus bertemunya dulu dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk dapat berkomunikasi. Tetapi pada saat ini, setelah internet sudah ada, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja. Fungsi internet yang ketiga adalah memudahkan dalam pekerjaan. Saat ini sudah banyak perusahaan yang menggunakan internet sebagai salah satu untuk menyelesaikan berbagai masalah secara cepat dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih manfaat dari internet itu sendiri. Yang pertama, manfaat internet sebagai pebisnis. Salah satu manfaat internet bagi pembisnis yang kita kenal dengan belanja online, di mana kita dapat memilih dan membeli barang tanpa harus mendatangi toko atau ruko tersebut. Manfaat selanjutnya adalah manfaat di bidang pembelajaran.
Internet dengan metode belajar online memudahkan para pelajar untuk berinteraksi dan mempelajari pelajaran secara otodidak. Misalnya e-learning hingga kursus juga ditawarkan di berbagai internet. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat di bidang hiburan. Dalam keuntungan mencari informasi, seringkali internet digunakan untuk mencari hiburan seperti di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Aplikasi ini dapat digunakan secara berbayar maupun tidak berbayar, sehingga kita dapat menikmati fasilitas hiburan dari internet. Kita akan mempelajari mengenai dampak positif dan negatif yang diberikan kepada internet. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah memudahkan mendapatkan informasi. Salah satu hal yang paling menyenangkan dengan adanya internet adalah tersebar luasnya informasi dengan genggaman handphone atau laptop. Yang kedua adalah membantu menyelesaikan masalah dan tugas. Hal ini juga dirasakan oleh para pelajar. Dengan adanya internet, banyak aplikasi yang disediakan untuk para pelajar yang menyelesaikan masalah pelajar dengan baik dan benar tanpa menggunakan waktu yang lama. Selanjutnya adalah memudahkan dalam berbisnis, memudahkan proses komunikasi. Adalah dampak negatif bagi internet. Yang pertama, terjadinya cyberbullying. Dengan adanya internet, banyak privasi yang sulit untuk disembunyikan. Selanjutnya, dampak negatifnya adalah konten yang tidak baik atau tidak bermanfaat. Internet mengajarkan kita untuk bijak dalam menggunakannya, sehingga sangat disarankan untuk menggunakan internet dalam kegiatan yang bermanfaat. Dampak negatif lainnya adalah merayaknya isu hoaks atau berita hoaks. Hal ini juga menjadi hal yang sangat sering terjadi di kalangan kita, sehingga kita harus meneliti baik-baik informasi yang beredar di dalam internet. Dampak negatif dari internet selanjutnya adalah adanya cybercrime atau kejahatan di internet. Kejahatan di internet seringkali kita rasakan, misalnya penipuan. Ada banyak penipuan yang terjadi di internet. Dampak selanjutnya adalah budaya asli mulai ditinggalkan. Hal ini jangan sampai terjadi. Bagaimanapun teknologi mulai berkembang, bukan berarti kita harus meninggalkan budaya dan kebiasaan kita.